Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Hidayatullah. Saya dari Universitas Nasional, Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan ujian akhir semester dari Organisasi dan Arsitektur Komputer kelas K.03. Nomor 1. Berikan penjelasan lengkap tentang cache memori serta beri penjelasan lengkap tentang pemetaan langsung dalam memori. Nah, di sini adalah memori itu yang berukuran kecil, itu sifatnya itu sementara, dan juga walaupun ukurannya kecil, tapi dia kecepatannya itu sangat tinggi. Jadi itu dalam terminologi hardware, istilahnya biasanya istilah kepada memori berkecepatan tinggi itu istilahnya disebut antara prosesor dengan memori utama atau RAM. Nah, yang biasanya memiliki kecepatan jadi jauh lebih rendah. Nah, di sini memori cache sering pula disebut dengan RAM. Dengan RAM cache. Ini adalah sebuah porsi memori yang dibuat untuk kecepatan tinggi static RAM atau SRAM. Tipe cache ini lebih efektif karena hampir semua program dapat mengakses data dan perintah yang sama berulang kali. Itu artinya semakin banyak informasi yang disimpan di SRAM ini, maka komputer akan semakin sering menggunakan cache ini ketimbang menggunakan DRAM yang lebih relatif lambat. Jadi di sini saya akan menjelaskan mapping. Mapping adalah metode yang digunakan untuk menemukan atau menempatkan sebuah alamat memori dalam sebuah cache, menyalin sebuah blok dari memori utama ke dalam cache dan digunakan untuk menerima data dari cache. Nah, di sini saya akan membahas tentang fungsi mapping dan direct mapping. Nah, pada fungsi pemetaan ini diimplementasikan dengan penggunaan alamat yang terdiri dari 3 file, yaitu tag, line, word. Nah, yang W itu ada sama dengan itu word, adalah bit paling kurang berarti yang mengidentifikasi word atau byte unik dalam blok memori utama. S itu adalah byte sisa word yang mengspesifikasi salah satu dari 2S blok memori utama. Cache logik mengimplementasikan bit-bit S sebagai suatu tag S. R bit bagian paling berarti dalam alamat, dan fetch saluran R bit 43. Jadi dalam metode ini penataan adalah bagian alamat blok memori utama sebagai nomor saluran cache. Jadi ketika suatu blok data sedang diakses atau dibaca terhadap saluran yang diberikan, jadi itu dia akan memerlukan memberikan tag bagi data untuk membedakan dengan blok-blok yang dapat sesuai dengan saluran tersebut. Jadi teknik pemetaan ini sederhana dan mudah diimplementasikan. Namun ini tekniknya mudah diimplementasikan, tapi itu kelemahannya terdapat lokasi cache yang tetap bagi sembarangan blok-blok yang diketahui. Dengan demikian, apabila suatu program berulang-ulang melakukan word referensi dari 2 blok yang berbeda, memetakan saluran yang sama, maka blok-blok itu secara terus-menerus akan di-swipe ke dalam cache sehingga hit rasionya akan rendah. Ada 2 cara dalam pemetaan langsung, yaitu absolute addressing, yaitu penyelamatan mutlak, relative addressing, yaitu penyelamatan relatif. Dan yang pertama itu adalah penyelamatan mutlak. Jika nilai K yang diberikan pemakai program sama dengan address sebenarnya dari record tersebut pada penyimpanan sekunder. Jadi pada waktu record tersebut disimpan, lokasi penyimpanan record atau nomor silinder, nomor pemukaan atau nomor record bisa dipakai silinder penyimpangan record. Bisa dipakai silinder address atau nomor sektor. Nomor record bila dipakai sektor addressing harus ditentukan oleh pemakai. Misalnya nih, kita memiliki nama teman-teman kelas kita yang akan dimasukkan ke dalam memori. Misal hard disk. Nama tersebut berjumlah 50 orang, masing-masing terdiri dari atribut-atribut name, nama, alamat, rumah. Jika data tersebut kita masukkan dengan organisasi file sekuensial, maka jika kita mencari data name, misalnya 183.11.27 yang namanya Udin dan beralamat di Jalan Tebet Timur nomor 100,
Maka pencarian akan dilakukan mulai dari record pertama, dan record pertama dimasukkan dan seterusnya menuju ke record terakhir sampai ketemu yang dicari. Yang kedua itu pengelamatan relatif. Alamat relatif dari sebuah record dalam sebuah berkas adalah urutan record tersebut dalam berkas. Sebuah berkas dengan n record mempunyai record dengan alamat relatif dan himpunan. Jadi 1, 2, 3, n-1, -2, n-1. Jadi record yang ke-1 mempunyai alamat relatif 1 atau 1:1. Bisa bila mulai dihitung dari 0. Jadi teknik ini menjadikan atribut kunci sebagai alamat memorinya. Jadi data dari name dijadikan integer dan dijadikan alamat dari record yang bersangkutan. Cara ini sangat efektif. Cara ini sangat efektif untuk menentukan kembali record yang sudah disimpan. Tetapi cara ini sangat boros penggunaan memorinya. Tentu alamat memori mulai dari 1 hingga alamat kesekian juta tidak digunakan karena nilai dari name tidak ada yang kecil. Teknik ini termasuk dalam kategori address space dependent. Nomor 2. Modul I atau O tidak hanya sekedar modul penghubung, tetapi sebuah piranti yang berisi logika dalam melakukan fungsi komunikasi antara peripheral dan bus komputer. Jelaskan beberapa alasan kenapa piranti-piranti tidak langsung dihubungkan dengan bus sistem komputer. Yang pertama itu kecepatan transfer dari piranti peripheral umumnya lebih lambat daripada laju transfer data CPU maupun memori. Yang kedua itu format data dan panjang data pada piranti peripheral seringkali berbeda dengan CPU sehingga perlu modul untuk menselerasikan. Jadi piranti ini bisa memiliki kebutuhan bandwidth yang besar. Untuk nomor yang 3, jelaskan perpindahan data memori ke CPU dan sebaliknya, atau I/O ke CPU dan sebaliknya, dan I/O ke memori. Nah, begini cara kerja umumnya. Perangkat eksternal dihubungkan ke komputer oleh suatu link dengan modul I atau O. Link digunakan untuk pertukaran kontrol status dan data antara modul I dan atau O dengan perangkat eksternal. Data terbentuk sekumpulan bit untuk dikirimkan ke modul I atau O atau diterima dari modul. Jadi kontrol signal menentukan fungsi-fungsi yang akan dilakukan perangkat seperti mengirim data ke modul, input atau read, menerima data ke modul, output atau write, report status, atau membentuk fungsi kontrol tertentu seperangkat. Jadi signal status menandai status perangkat. Misalnya nih, ready or tidak ready. Untuk menunjukkan kesiapan perangkat untuk mengirim data. Control logic. Control logic berkaitan dengan perangkat yang mengontrol operasi perangkat dalam memberikan respons yang berasal dari modul. Transduce mengubah data dari energi listrik menjadi energi lainnya. Selama berlangsung output dan dari bentuk energi tertentu menjadi energi listrik selama berlangsungnya input, umumnya suatu buffer dikaitkan dengan transducer untuk menampung sementara data yang ditransfer di antara modul dan di luar. Untuk buffer yang umum adalah 8 hingga 16 bit. Jadi begini prinsip kerjanya. Prinsip kerjanya itu dilakukan perangkat input untuk mengubah perintah yang dapat dipahami oleh manusia kepada bentuk yang dipahami oleh komputer. Nah, ini berarti mengubah perintah dalam bentuk yang dipahami oleh manusia kepada data yang dimengerti oleh komputer, yaitu dengan kode-kode binary atau binary encoded information. Perangkat input dapat digolongkan menjadi 2 golong, yaitu perangkat input langsung, perangkat input tidak langsung. Nah, perangkat input langsung yaitu input yang digunakan secara diproses di CPU tanpa melalui media lainnya. Sedangkan perangkat input tidak langsung adalah input yang dimasukkan tidak langsung di proses CPU. Seperangkat masukan dan keluaran. Sering disebut device manager. Menyediakan device driver yang umum sehingga operasi I atau O dapat seragam. Membuka, membaca, menulis, menutup. Contoh penggunaan operasi yang sama untuk membaca berkas pada perangkat keras, CD-ROM dan floppy disk.
Komponen sistem operasi untuk sistem I atau O, yaitu penyangga menampang sementara dari atau ke perangkat I atau O, spooling melakukan penjadwalan pemakaian I atau O sistem supaya sering efisien, menyediakan driver untuk melakukan rincian untuk perangkat keras I atau O. Nah, prinsip perangkat keras I atau O. Batasan. Bagaimana hardware tersebut diprogram? Manajemen perangkat I atau O mempunyai beragam fungsi diantaranya. Mengirim perintah ke perangkat I atau O agar menyediakan layanan. Menangani interupsi perangkat I atau O, menangani kesalahan pada perangkat I atau O, menyediakan interface ke pemakai I atau O device. Perangkat I atau O dapat dibedakan berdasarkan pertama itu sifat aliran data. Berdasarkan aliran data dibedakan menjadi perangkat berorientasi blok, contohnya disk, tab, CD-ROM, optical disk. Perangkat berorientasi karakter, contohnya terminal line printer, punch card, network interface, pita kertas, mouse. Dan juga klarifikasi di atas tidak mutlak karena ada beberapa perangkat yang tidak termasuk kategori di atas. Misalnya clock, memory mapped screen, sensor. Nah, saran komunikasi berdasarkan saran komunikasi dibedakan menjadi perangkat yang terbaca oleh manusia, contohnya itu VDT, video display terminal, terdiri dari monitor, keyboard, plus mouse. Nah, perangkat yang terbaca oleh mesin adalah disk, tab, sensor, controller. Untuk komunikasi contohnya itu adalah modem, fungsi modul input atau output. Nah, kontrol dan timing. Fungsi kontrolnya ini pewaktuan atau kontrol dan timing merupakan hal yang penting untuk mensinkronisasi kerja masing-masing komponen penyusun komputer. Dalam sekali waktu, CPU berkomunikasi dengan satu atau lebih perangkat dengan pola tidak menentu dan kecepatan transfer komunikasi data yang beragam. Baik dengan perangkat internal seperti register-register, memori utama, memori sekunder, perangkat peripheral, dan proses tersebut bisa berjalan apabila ada fungsi dan kontrol dari pengewaktuan yang mengatur sistem secara keseluruhan. Komunikasi CPU. Adapun fungsi komunikasi CPU dan modul I atau O meliputi proses-proses berikut, yaitu command decoding, yaitu modul I atau O menerima perintah-perintah dari CPU yang dikirim sebagai isinya bagi bus kontrol. Misalnya, sebuah modul I atau O untuk disk dapat menerima perintah read sector scan record ID format disk. Penukaran data antara CPU di modul dan modul I atau O melalui bus data. Status reporting, yaitu pelaporan kondisi status modul I atau O maupun perangkat peripheral umumnya berupa status kondisi busy atau ready. Juga status bermacam-macam kondisinya, yaitu kesalahan error, address reconnection, bahwa peralatan atau komponen penyusun komputer dapat dihubungi atau dipanggil maka harus memiliki alamat yang unik. Begitu pula pada perangkat peripheral, sehingga setiap modul I atau O harus mengetahui alamat peripheral yang dikontrolnya. Data buffering. Tujuan untuk data buffering adalah mendapatkan penyusunan data sehubung perbedaan laju transfer data dari perangkat peripheral dengan kecepatan pengolahan pada CPU. Umumnya, laju transfer data dari perangkat peripheral lebih lambat dari kecepatan CPU maupun media penyimpan. Deteksi error. Nah, di deteksi error ini jadi di deteksi error ini adalah apabila pada perangkat peripheral terdapat masalah sehingga proses tidak dapat dijalankan, maka modul I atau O akan melaporkan kesalahan tersebut. Misal informasi kesalahan pada peripheral printer seperti kertas tergulung, tinta habis, kertas habis, dan lain-lain. Teknik yang umum untuk deteksi kesalahan adalah penggunaan bit paritas. Struktur modul input dan output. Terdapat berbagai macam
Modul I atau O sering berkembangnya komputer itu sendiri. Contoh yang sederhana dan fleksibel adalah Intel 8255A yang sering disebut dengan PPI, Programmable Peripheral Interface. Nah, bagaimanapun kompleksitas suatu modul I atau O, terdapat kepemiripan struktur antar muka modul I atau O ke CPU melalui bus sistem komputer. Terdapat 3 saluran, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Bagian terpenting adalah blok logika I atau O yang terhubung dengan semua peralatan antarmuka peripheral. Terdapat fungsi pengaturan dan switching pada blok ini. Nah, di sini teknik dan inputnya terdapat 3 buah teknik operasi I atau O, yaitu I atau O typogram, interrupt driven I atau DMA, direct memory access. I atau O typogram. Ini adalah data saling dipertukarkan antara CPU dan modul, dan CPU ini mengeksekusi program yang memberikan operasi kepada CPU secara langsung, seperti pemindahan data, pengiriman perintah baca atau tulis, dan monitoring perangkat. Dan I atau O terprogram mempunyai kelemahan sebagai: 1. CPU akan menggunakan sampai operasi I atau O selesai dilakukan modul I atau O, sehingga akan membuang waktu. Dan seluruh merupakan tanggung jawab CPU sampai operasi lengkap dilaksanakan untuk melaksanakan perintah-perintah I atau O. Yang ketiga itu adalah perintah kontrol, yaitu perintah yang digunakan untuk mengaktifasi perangkat peripheral dan memberitahukan tugas yang diperintahkan kepadanya. Yang keempat itu perintah test, yaitu perintah yang digunakan CPU untuk menguji berbagai kondisi status modul I atau O dan peripheralnya. Nah, perintah read, yaitu perintah pada modul I atau O untuk mengambil suatu paket data, kemudian menaruhnya di dalam buffer internal. Yang terakhir itu adalah perintah write. Perintah ini kebalikan dari read. CPU memerintahkan modul I atau O untuk mengambil data dari bus data untuk memberikan pada perangkat peripheral tujuan data tersebut. Nah, untuk interrupt driven I atau O, teknik interrupt ini memungkinkan proses tidak membuang-buang waktu. Prosesnya adalah CPU mengeluarkan perintah I atau O pada modul I atau O. Bersamaan perintah I atau O dijalankan oleh modul I atau O, maka CPU melakukan eksekusi perintah-perintah lainnya. Apabila modul I atau O telah selesai menjalankan instruksi yang diberikan padanya, maka modul I atau O tersebut kemudian akan memberikan instruksi pada CPU bahwa tugasnya telah selesai. Nah, dalam teknik ini kendali perintah masih menjadi tanggung jawab CPU, baik mengambil perintah dari memori maupun melaksanakan isi perintah tersebut. Terdapat selangkah kemajuan dari teknik sebelumnya, yaitu CPU melakukan multitasking ke beberapa perintah sekaligus, sehingga tidak ada waktu tunggu bagi CPU. Cara kerja teknik interupsi di sisi modul I atau O adalah: modul I atau O menerima perintah, misalnya read. Kemudian modul I atau O melaksanakan perintah pembacaan dari peripheral dan meletakkan paket data ke register data modul I atau O. Selanjutnya, modul pengeluaran sinyal interupsi ke CPU melalui saluran kontrol, kemudian modul menunggu datanya diminta CPU. Saat permintaan terjadi, modul meletakkan data pada bus data, dan modul siap menerima perintah selanjutnya. Direct Memory Access atau DMA. Teknik yang dijelaskan sebelumnya, yaitu I atau O typogram, adalah interrupt driven I atau O memiliki kelemahan, yaitu proses yang terjadi pada modul I atau O masih melibatkan CPU secara langsung. Hal ini berimplikasi pada kelajuan transfer I atau O yang tergantung pada kecepatan operasi CPU. Kerja CPU terganggu adanya interupsi secara langsung, bertolak dari kelemahan di atas, apalagi untuk menangani transfer dan bervolume besar. Dikembangkan teknik yang lebih baik dikenal dengan Direct Memory Access atau DMA. Prinsip kerja DMA adalah CPU untuk mendelegasikan kerja I atau O kepada DMA. CPU hanya akan terlibat pada awal proses untuk memberikan instruksi lengkap pada DMA dan akhir prosesnya saja.
Dengan demikian, CPU dapat menjalankan proses lainnya tanpa banyak terganggu dengan interupsi. Nomor 4. Beri penjelasan lengkap terkait metode pewaktuan dalam sistem bus serta beri penjelasan lengkap tentang bus PCI dan bus USB. Nah, di sini terdapat dari timingnya. Timingnya itu berkaitan dengan cara kerja event yang diatur dalam bus system dan dapat dibedakan atas sinkronus. Terjadi event pada bus ditentukan oleh clock atau waktu. Asinkronus. Terjadi sebuah event pada bus mengikuti dan tergantung pada event sebelumnya. Jadi bus PCI ini bertanggung prosesor dan berfungsi sebagai bus peripheral. Bus ini memiliki kinerja kerja untuk sistem I atau O berkecepatan tinggi. Bus ini berjalan pada kecepatan tinggi dan berjalan dengan kecepatan 33 MHz dengan lebar lajur 32 bit. Bus ini ditemukan pada hampir semua komputer PC yang beredar dari mulai prosesor Intel 486. Jadi karena memang banyak kartu yang menggunakan bus ini bahkan hingga saat ini. Jadi bus ini dikontrol oleh chipset pengatur memori not bright Intel MCH atau Short Bright Intel CH Nvidia Enforce MCP. PCI ini berbasis pada local bus yang tepat. Pada berkembangnya PCI diadopsi menjadi standar industri di bawah administrasi dari PCI Specialist Interest Group atau disingkat PCI SIG, yang kemudian didefinisi dari PCI diperluas menjadi konektor, standar, interface, bus, atau slot ekspansi. PCI mempunyai interface sebesar 64 bit. Jadi ini mengimplementasikan lebar jalur 32 bit untuk bus data dan alamat. Bandingkan dengan ISA 16 bit. PCI ialah bus dengan arsitektur sinkronus, yakni bus di mana semua transfer data dijalankan secara relatif bersamaan terhadap pulsa detak sistem PCI yang sekarang. Jadi spesifikasinya diperluas untuk mendukung operasi pada 133 MHz. Namun, yang banyak digunakan komputer sekarang adalah tetap 33 MHz. PCI mendukung mekanisme auto konfigurasi, di mana setiap piranti PCI terdapat sekelompok register konfigurasi yang memungkinkan identifikasi atau pengenalan akan jenis piranti seperti SC, SI, video ethernet, dan lainnya. PCI mendukung pemakaian tegangan 5 volt dan 3,3 volt. Namun, pin tegangan 3,3 volt baru dihubungkan ke slot PCI pada komputer keluaran terakhir. PCI local bus adalah independen, dapat digunakan pada berbagai mikroprosesor, bukan hanya pada prosesor Intel. Nah, yang ke ini adalah bus yang ini yang terakhir adalah bus yang dikhususkan sebagai bus pendukung kartu grafis berkinerja tinggi, menggantikan bus ISA, bus VESA, atau bus PCI yang sebelumnya digunakan. Lalu spesifikasi bus ini ada kecepatan 66 MHz atau 133 MHz AGP2X 32 bit, menggunakan pensinyalan 3,3 volt AGP versi 2 yang dirilis 98 dan AGP 8 kali yang dirilis pada November 2000. Nah, spesifikasi ini mendefinisikan kecepatan hingga 533 MHz sehingga mengizinkan throughput teoritis hingga 2133 MB per detik, 2 kali lebih tinggi dibandingkan dengan AGP 4X. Meskipun demikian, pada kenyataannya kinerja yang ditunjukkan oleh AGP 8X tidak benar-benar 2 kali lebih tinggi dibandingkan AGP 4X karena beberapa alasan teknis. Selain faktor kinerja video yang lebih baik, alasan mengapa Intel mendesain AGP adalah untuk mengizinkan kartu grafis dapat mengakses memori fisik secara langsung dan dapat meningkatkan kinerja secara signifikan dengan biaya integrasi relatif lebih rendah.
Jadi ini mengizinkan penggunaan kartu grafis yang langsung mengakses ke RAM sistem sehingga kartu grafis onboard dapat langsung menggunakan memori fisik tanpa harus menambahkan chip memori lagi. Jadi meski harus dibarengi dengan berkurangnya memori untuk sistem operasi. Berikut dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.